Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita mata kuliah kitab Nabi-Nabi ini. Saya akan melanjutkan apa yang kemarin dalam Zoom meeting sudah mulai kita bicarakan tentang sosok para nabi, kemudian gerakan kenabian pada zamannya, dan juga tentang kitab Nabi-Nabi yang akan kita pelajari dalam semester ini. Kita perlu menempatkan kitab Nabi-Nabi ini rupanya dalam satu keseluruhan kitab suci yang kita miliki, yang kita sebut sebagai kitab suci Perjanjian Lama, atau yang oleh saudara-saudari kita umat Israel Yahudi itu disebut sebagai Tanakh. Ya, kita biasanya menyebut kitab suci Perjanjian Lama atau kitab suci Ibrani, atau mereka menyebutnya sebagai Tanakh, yang terdiri dari Torah, kemudian Nevi'im dan Ketuvim. Torah kita sudah tahu ini adalah 5 kitab di dalam Perjanjian Lama, 5 kitab pertama yang diyakini ditulis oleh Musa atau dalam tradisi Musa. Kemudian bagian kedua dari Perjanjian Lama yang juga cukup panjang ini adalah kitab-kitab yang memuat tulisan-tulisan para nabi. Maka disebut bagian ini sebagai bagian Nevi'im. Kemudian bagian Ketuvim ini adalah tulisan-tulisan yang lain yang tidak termasuk dalam Taurat dan tidak termasuk dalam kitab Nabi-Nabi, seperti Mazmur, Amsal. Jadi kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab pewahyuan itu juga masuk dalam bagian Ketuvim ini. Nah, dari antara tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama ada yang disebut sebagai kitab-kitab kenabian. Pada mulanya itu ada istilah former prophets atau nabi-nabi terdahulu. Ya, ini mencakup tulisan-tulisan yang ada dalam bagian depan kitab Perjanjian Lama yang kita sebut sebagai kitab-kitab sejarah nanti. Kemudian ada kelompok kedua dari kitab para nabi yang disebut sebagai later prophets. Jadi nabi-nabi kemudian, nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi kemudian. Apa saja yang menjadi bagian dari nabi-nabi terdahulu ini adalah yang sekarang kita kenal sebagai kitab-kitab sejarah. Kita mempelajarinya bersama Romo Indra mungkin ya dalam kitab Taurat dan Sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. Ini disebut sebagai kitab nabi-nabi terdahulu atau former prophets. Kitab nabi-nabi kemudian itu adalah sejumlah besar tulisan di dalam Perjanjian Lama yang bercerita tentang nabi, ya, pewartaannya, tugas perutusannya, pengalaman hidupnya. Dan ini pun dibagi menjadi 2. Ada kelompok nabi-nabi besar yang kita kenal sebagai Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nanti juga Daniel. Ya, meskipun yang sangat terkenal sebagai nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Mengapa disebut nabi besar? Karena tulisannya di dalam kitab kenabian mereka itu panjang. Jadi itu alasannya. Sementara ada 12 nabi lain yang disebut sebagai nabi-nabi kecil. Hosea, Amos, Mika yang terkenal sebagai nabi-nabi abad ke-8, Yoel, Obadja, Yunus, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Malaki. Ini adalah nabi-nabi yang disebut sebagai nabi-nabi kecil, 12 nabi-nabi kecil. Tentu sekali lagi ini bukan soal besar kecil orangnya atau besar kecil pengaruhnya, tetapi bergantung pada panjang pendeknya tulisan kenabian yang sekarang tersimpan di dalam kitab suci. Tentu saja seorang nabi disebut juga nabi besar karena pengaruhnya, dampak pewartaannya yang juga besar, dan itu kita temukan memang dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, kitab Yesaya itu praktis menjadi sangat terkenal, bahkan juga banyak diacu di dalam Perjanjian Baru kita. Maka ini memang tradisi kenabian panjang yang memunculkan gerakan kenabian di Israel, sekaligus juga memunculkan tradisi tertulis. Apa yang diwartakan oleh para nabi secara lisan dalam zaman sesudahnya itu lalu mulai ditulis.
Nah, kita tidak perlu membayangkan bahwa begitu Nabi itu membuat pewartaan, lalu ada orang yang mencatat itu. Atau mungkin juga seorang Nabi mencatat apa yang akan diwartakannya. Meskipun orang seperti Yeskiel itu pernah diminta oleh Allah untuk menulis apa yang diwahyukan oleh Allah. Tetapi kitab-kitab kenabian dalam bentuk yang sekarang kita miliki dalam Perjanjian Lama tidak sejak awal ditulis seperti itu, tetapi pasti ini ditulis dalam suatu proses sejarah yang panjang, berabad-abad. Bahkan kita berani mengatakan bahwa kitab Nabi Yesaya itu ditulis, disusun, dan selesai lama sesudah Nabi Yesaya sendiri wafat. Begitu juga kitab nabi-nabi yang lain. Nah, bagian yang kedua dari Perjanjian Lama, Nevi'im atau kitab nabi-nabi ini menampilkan peristiwa-peristiwa kenabian yang terjadi antara tahun 750 sebelum Masehi sampai 450, kurang lebih zaman-zaman itu. Maka kalau Amos, Mika, Hosea itu disebut nabi-nabi abad ke-8 karena mereka hidup dalam kisaran tahun 750 sebelum Masehi, sampai nanti kita menuju pada nabi yang terakhir. Kalau di dalam kitab kenabian kita itu adalah kitab Maleakhi. Nah, kalau kita cermati tahun 750 sampai 450 ini adalah masa hidup Israel sebagai sebuah kerajaan. Maka minggu lalu kita menjelaskan nabi-nabi Israel, gerakan kenabian Israel itu menjadi subur ketika Israel itu ada dalam situasi hidup sebagai kerajaan. Baik kerajaan yang masih utuh, ada Nabi Nathan di situ, tetapi terutama pada masa kerajaan ini terpecah menjadi dua. Maka lahir banyak para nabi yang bekerja di Israel. Nah, kalau kita ingat dalam zaman kerajaan ini, raja yang pertama itu Saul dan praktis itu lalu digantikan oleh Daud. Wibawa, wewenang, luasnya kerajaan yang dibangun oleh Daud itu mengalahkan kerajaan Saul. Hingga Daud ini dipandang sebagai raja besar yang diidealkan oleh orang-orang Israel. Lalu setelah kematian Daud muncul Salomo yang ini anaknya. Dan mulailah pada zaman Salomo ini ada pergulakan-pergulakan yang membuat perpecahan antara kerajaan Israel bagian utara yang kita kenal sebagai kerajaan Israel dan kerajaan Israel bagian selatan yang kita kenal sebagai Yehuda. Maka zaman sesudah Salomo itulah yang kita kenal sebagai periode dua kerajaan. Nah, kita lihat lagi apa yang memunculkan perpecahan kerajaan yang semula dibangun oleh Daud ini. Dan nanti juga mempengaruhi munculnya gerakan-gerakan kenabian di Israel. Ya, kalau Daud itu seorang panglima militer, sehingga dia bisa menjaga keutuhan atau stabilitas sosiopolitik bangsanya, bangsa Israel, dengan kekuatan militer. Kalau dia mau mengambil kekayaan, ya, memperkaya kerajaannya untuk pembangunan-pembangunan, dia bisa mengambilnya dari merebut harta rampasan dari negara-negara, dari suku-suku yang dikalahkannya. Karena dia adalah panglima perang, punya kekuatan militer. Nah, keterampilan seperti ini tidak dimiliki oleh anaknya Salomo. Ya, dia seorang birokrat, dia seorang pegawai pemerintah, begitulah, orang kantoran, bukan seorang panglima. Maka dia harus berpikir bagaimana caranya melindungi bangsanya itu, negaranya, kerajaannya ini dalam situasi aman dari serangan musuh-musuh dari luar yang sangat kuat itu. Dan salah satu cara yang digunakan oleh Salomo untuk menjaga keamanan stabilitas bangsanya adalah dengan melakukan perkawinan politis. Nah, kita tahu apa itu perkawinan politis. Salomo akan memperistri gadis dari Mesir, anak Raja Mesir, anak Firaun, dijadikan istrinya.
Salomo akan mengambil anak Raja Asyur dijadikan istrinya, akan mengambil anak Raja Moab dijadikan istrinya, sehingga Salomo mempunyai sekian banyak istri yang berasal dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dan ini adalah cara Salomo untuk menjaga stabilitas kerajaannya, supaya Raja Mesir kalau mau menyerang Salomo, Salomo bisa mengatakan, hati-hati, saya ini menantumu loh, anakmu ada di sini. Ya, Raja Amon misalnya kalau mau menyerang Salomo, pikir-pikir, karena anaknya menjadi istri Salomo, sehingga sekian banyak wanita asing diperistri oleh Salomo. Katanya sampai 720-an kan itu istrinya Salomo, banyak sekali itu. Tetapi nanti ada persoalan, karena wanita-wanita asing yang diperistri Salomo tidak datang sendirian, pasti datang dengan dayang-dayangnya, pasti datang dengan pengawalnya, dan pasti datang dengan agamanya, membawa juga sembahan-sembahan mereka. Ya, putri dari Mesir pasti juga akan membawa dewa-dewi yang disembah oleh orang Mesir. Putri dari Asyur misalnya akan juga datang dengan orang-orangnya dan dewa-dewi yang dia sembah. Salomo terpaksa mendirikan kuil-kuil peribadatan bagi istri-istrinya itu. Maka bisa dibayangkan berapa banyak kuil yang dibangun oleh Salomo untuk istri-istrinya ini. Dan ini adalah kuil-kuil tempat di mana mereka menyembah dewa-dewi mereka. Dan praktis ini bertentangan dengan kaidah Israel, bahwa di dalam kerajaan Israel satu-satunya Allah yang disembah adalah Yahweh. Nah, perkawinan politis ini nanti mulai akan memunculkan situasi yang tidak baik di antara orang Israel, karena orang Israel semakin terbiasa menyembah dewa-dewi asing, dipermudah untuk menyimpang dari kesetiaan kepada Allah dan justru menyembah dewa-dewi asing ini. Maka selain mengambil istri wanita-wanita asing, lalu juga fenomen lain yang muncul adalah berdirinya kuil-kuil penyembahan berhala di Israel. Hal ketiga yang sangat mewarnai situasi Salomo adalah dia menarik pajak yang tinggi. Tadi saya katakan kalau bapaknya itu butuh uang untuk membangun keratonnya atau untuk membangun sarana-sarana publik, Daud ini akan maju perang. Dia bisa mengambil rampasan, dan itu banyak. Sehingga Daud cukup mempunyai bekal keuangan, dana untuk membangun kerajaan. Sementara Salomo ini tidak. Salomo ini kan birokrat, ya, orang kantoran, maka dia tidak memiliki keterampilan itu. Nah, apa yang diandalkan oleh Salomo untuk membiayai pembangunan kerajaannya, pembangunan Bait Allah, pembangunan parit itu ya di Yerusalem, itu terutama adalah pajak. Maka Salomo menagih pajak yang besar. Nah, ketika ada situasi seperti ini, lalu orang merasa terbebani. Terutama orang-orang dari wilayah utara yang tidak berasal dari sukunya Daud, itu merasa terbebani oleh besarnya pajak yang dikumpulkan oleh Salomo ini. Ya, tadi saya mengatakan bahwa kitab Kenabian ini mengisahkan kisah hidup, juga pewartaan-pewartaan para nabi yang hidup terutama dalam periode kerajaan, ya, apalagi di dalam situasi ketika kerajaan itu sudah pecah menjadi dua, kerajaan Israel dan Selatan. Dan apa yang sangat mewarnai situasi hidup religius juga sosiopolitis pada zaman itu adalah sebagian besar raja Israel dan Yehuda, jadi raja Israel itu raja utara, raja Yehuda itu raja selatan, tidak lagi taat kepada Allah. Orang-orang kaya, para pemimpin, terutama juga pemimpin-pemimpin militer ini justru menindas rakyat dengan aneka macam ketidakadilan. Sehingga praktis sesudah zaman Salomo muncul suatu jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Para pemuka rakyat, pemimpin, raja,
prajurit-prajurit militer itu ya memiliki kekayaan. Tetapi kekayaan ini tidak diambil atau dimiliki secara adil, secara benar, tetapi dengan menindas, dengan merampas, sehingga lalu ini merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan yang nanti akan memicu munculnya nabi-nabi, terutama nabi-nabi pada abad ke-8. Nabi-nabi pada abad-abad sesudahnya pun tentu masih akan mempunyai perhatian khusus pada soal ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin ini. Tetapi nabi-nabi abad ke-8 itu sangat berkonsentrasi pada kritik atas ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel. Kalau kita mencermati kitab Raja-Raja yang merupakan kitab sejarah ini ya, 1-2 raja-raja, dan satu demi satu raja yang dikisahkan di situ kita cermati, maka di akhir cerita tentang seorang raja biasanya muncul komentar yang mirip. Orang ini melakukan apa yang jahat di mata Allah. Semua raja akan diberi cap seperti itu. Paling hanya Hizkia dan Yosia yang tidak diberi cap ia melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dua raja ini dianggap sebagai raja yang baik. Nah, apa yang jahat yang dimaksudkan di sini terutama adalah penyembahan berhala. Raja-raja itu menyembah berhala dan juga membuat rakyat Israel itu melakukan penyembahan berhala. Nah, kalau kita ingat tadi, Salomo itu membangun banyak kuil di Yerusalem untuk istri-istri dan para pengikut istrinya ini. Dan ini mau tidak mau membuat orang Israel semakin mudah bergaul dengan yang namanya ritus, kultus, agama-agama asing, dewa-dewi asing. Ya, tidak ada kuil di Israel saja mereka sudah punya kecenderungan untuk menyembah dewa-dewi asing. Dalam perjalanan keluar dari Mesir itu berkali-kali Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Apalagi sekarang ketika di Yerusalem itu ada banyak kuil penyembahan untuk dewa-dewi asing yang dibawa oleh istri-istri Salomo. Lebih dari itu, setelah kerajaan pecah menjadi dua, kerajaan utara itu praktis meninggalkan peribadatan di Bait Allah Yerusalem. Punya tempat ibadat sendiri, punya kultus sendiri, sementara yang di selatan itu juga mempertahankan identitas religius mereka di seputar Bait Allah Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi, baik raja utara maupun selatan punya kecenderungan untuk menyimpang dari kesetiaan mereka pada Allah. Artinya mereka melakukan apa yang jahat di mata Allah dengan menyembah berhala. Apa yang jahat di mata Allah itu juga bisa dimaknai dengan melakukan ketidakadilan. Raja-raja itu justru menindas, merampas, yang membuat orang-orang Israel itu tidak mengalami kemerdekaan, kesejahteraan sebagaimana mestinya ada. Mereka tidak menjadi gembala-gembala yang baik, tetapi justru menjadi gembala-gembala yang merampas domba-dombanya, yang merugikan domba-dombanya, melakukan ketidakadilan. Dan ini juga akan menjadi tema yang cukup besar dalam kritik para nabi pada raja dan para pemimpin Israel terutama. Juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan itu nanti bisa dimaknai dengan ibadat palsu. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh raja dan para pemimpin, tetapi juga oleh banyak orang di Israel. Ya, ibadat mereka hanya menjadi ibadat yang semu, ibadat yang hampa, ibadat yang luaran saja. Karena ketika mereka masuk dalam Bait Allah, mereka mempersembahkan kurban, mereka merasa diri menjadi umat Yahweh yang taat, yang setia. Tetapi keluar dari Bait Allah, mereka merampas lagi, melakukan ketidakadilan, menindas lagi, membunuh, berdusta, bersaksi dusta, bahkan juga nanti berzina. Sehingga apa yang muncul di dalam tempat peribadatan itu menjadi sesuatu yang sangat palsu, yang tidak bersesuaian dengan apa yang mereka hayati, mereka hidupi di tengah-tengah masyarakat. Maka nanti orang seperti Yeremia, Yesaya itu sangat keras
dengan kritik terhadap ibadat Israel yang dianggap sebagai ibadat yang palsu, ibadat yang hampa juga. Nah, dalam situasi ketika Israel menyembah berhala, ketika mereka melakukan ketidakadilan, juga dengan melakukan ibadat palsu itu, banyak nabi muncul untuk memprotes ketidakberesan religius dan sosial pada masanya. Tinggal kita ingat dalam konteks seperti ini, peran seorang nabi nanti adalah memprotes, mengkritik, mengingatkan, termasuk juga menegur, termasuk juga dengan memberikan nubuat-nubuat yang keras, ya, kematian, kehancuran, nanti mungkin pembuangan dan seterusnya, itu akan diwartakan oleh para nabi. Dan mengapa mereka itu lebih banyak memberikan protes, kritik, ya, nubuat-nubuat tentang ancaman? Ya, karena situasi Israel sedang ada dalam situasi yang tidak ideal. Mereka sedang memisahkan diri dari Allah, sedang hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Dan peran seorang nabi seperti kemarin kita bahas adalah untuk membawa kembali Israel dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Allah. Dan apakah seorang nabi saja cukup? Ternyata juga tidak. Berkali-kali nabi Allah datang membawa mereka dalam kesetiaan, tetapi mereka jatuh lagi. Allah mengutus nabi lagi, membawa mereka lagi dalam kesetiaan. Dan itu terus-menerus berulang dalam sejarah Israel. Hingga sekian banyak nabi datang untuk mempertobatkan Israel, mengingatkan Israel, memprotes cara hidup mereka yang tidak beres gitu, baik secara religius maupun secara sosial. Nah, situasinya adalah raja-raja yang diserai tanggung jawab untuk menjadi gembala bagi umat Allah, ternyata justru membuat umat Allah itu menyimpang dari Allah. Mereka tidak bertanggung jawab pada tugas perutusan yang diberikan Allah kepada mereka. Yeskiel akan mengatakan mereka itu menggembalakan diri mereka sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Domba-domba yang gemuk itu diambil, diambil bulunya, diambil dagingnya, diambil susunya. Sementara domba-domba yang tersesat itu dibiarkan. Artinya apa? Para pemimpin Israel tidak melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai gembala untuk membawa Israel kepada Allah dalam ketaatan dan kesetiaan. Padahal itu adalah tanggung jawab utama seorang raja. Kita ingat ya, Raja Israel itu tidak mempunyai kuasa dalam dirinya sendiri. Dalam paham teokratis, siapa yang menjadi Raja Israel adalah Yahweh, adalah Allah. Dan Allah mempercayakan kuasanya ini kepada Raja yang diangkat untuk menggembalakan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Para gembala itu disebut menggembalakan diri mereka sendiri dengan mengabaikan domba-domba gembalaannya, malah dengan menindas mereka, menghisap, merampas, melakukan segala macam ketidakadilan terhadap mereka. Nah, dalam situasi seperti ini lalu Allah mengutus nabi-nabi, figur-figur karismatis yang harus berseru bagi Allah. Minggu lalu kita mengatakan tugas utama seorang nabi adalah untuk berbicara, naba, berseru. Dan seruannya itu seringkali berupa protes, kritik, ancaman, ya, supaya orang Israel itu berbalik kembali dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Mereka ini mengancam umat Allah, ya, mengancam dalam arti bukan untuk menakut-nakuti supaya orang Israel itu menjadi hancur, tetapi mengancam supaya mereka berbalik kepada Allah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan hancur. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dikalahkan oleh bangsa lain. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami kematian. Ini artinya mengancam. Tetapi ancaman itu selalu dimaksudkan supaya Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Maka mereka harus memanggil umat pilihan untuk kembali dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Sehingga selalu ada pola yang bisa kita lihat. Ada dosa Israel yang tadi 3, ya,
entah dengan menyembah berhala, entah dengan melakukan ketidakadilan, entah dengan ibadat palsu, entah dengan imoralitas hidup mereka. Ketika mereka ada dalam situasi dosa, lalu datang para nabi yang memberikan ancaman, yang mengutuk mereka. Tetapi juga para nabi ini selalu membawa berkat atau selalu mewartakan berkat. Kalau kamu bertobat, kamu akan dikasihi oleh Allah. Kalau kamu bertobat, kamu akan menjadi bangsa yang makmur. Kalau kamu bertobat, kamu akan dibebaskan dari musuh. Kalau kamu bertobat, Israel akan dipulihkan oleh Allah. Nah, ini situasi yang selalu kita temukan di dalam kitab-kitab Nabi. Ada situasi berat ketika Israel ada dalam dosa, ketidaksetiaan kepada Allah. Maka Allah mengutus Nabi untuk memprotes, mengkritik, mengancam mereka. Tujuannya supaya mereka mendapat berkat karena pertobatan. Dengan demikian tidak ada Nabi Israel yang hanya mengancam, mengutuk, mengkritik, memprotes. Seorang Nabi Israel itu juga selalu membawa warta pengharapan, warta penghiburan, warta pemulihan. Kalau kamu bertobat dari dosamu, Allah akan memulihkan engkau. Nah, untuk itu seorang nabi selalu harus membaca situasi sosiopolitik masyarakatnya. Seorang nabi tidak pernah bisa menjadi orang yang terasing dari masyarakat, tercabut dari masyarakat. Semua nabi Israel itu berasal dari orang-orang yang hidup di tengah masyarakat, yang melihat, yang mengalami ketidakadilan, yang melihat cara hidup para pemimpin yang tidak beres itu. Maka mereka orang yang ada di tengah-tengah masyarakat, membaca situasi sosiopolitik bangsanya, membaca situasi religius yang sedang dihadapi oleh Israel, dan mereka mengatakan kepada mereka apa yang menjadi sabda dan kehendak Allah. Dalam situasi yang konkret itu, para nabi abad ke-8 itu melihat situasi bangsanya yang penuh dengan ketidakadilan. Maka dalam situasi masyarakat yang diwarnai dengan ketidakadilan, para nabi itu menyampaikan sabda, menyampaikan kehendak Allah atas hidup mereka. Ya, jadi yang mau dikatakan dalam bagian ini adalah nabi itu selalu figur yang terintegrasi dengan masyarakat, bukan figur yang terpisah. Kalau dia menyerukan kritik, dia menyerukan kritik kepada masyarakatnya selalu demi kebaikan masyarakatnya. Ya, supaya orang Israel kembali dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, sehingga mereka lalu diberkati. Dan untuk itu para nabi itu selalu harus masuk dalam komunikasi yang personal dengan Allah. Karisma seorang nabi tidak didapat dari dirinya sendiri, tetapi karisma seorang nabi itu muncul dari pengalaman perjumpaannya dengan Allah. Yang diwartakan itu bukan kata-katanya sendiri, tetapi yang diwartakan adalah kata-kata Allah, sabda Allah, kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya untuk diserukan kepada orang Israel. Nah, kita mengamati dalam tradisi Israel ini ada beberapa tipe nabi yang bisa kita jumpai. Ya. Tidak semua nabi itu lalu sama begitu saja. Ada beberapa tipe lah, jenis gitu ya. Yang pertama itu adalah nabi-nabi yang bekerja di tempat-tempat peribadatan, baik dalam fungsi sebagai penglihat maupun sebagai imam yang melayani korban gitu ya. Maka nabi-nabi yang bekerja di tempat-tempat peribadatan ini lalu juga memperoleh nafkah dari pelayanan mereka di tempat ibadat itu. Ada suatu kuil, maka di situ ada nabi yang tugasnya itu adalah untuk mengatakan kepada para peziarah itu nasib yang mereka hadapi. Ya, misalnya nabi itu lalu berdoa dalam situasi trans, mungkin dia mendapat vision atau dia mendapat pendengaran tentang nasib peziarah yang sedang datang itu, dan dia lalu akan menyampaikan kepadanya. Maka ada fungsi sebagai peramal, ya, meramalkan nasib yang akan dialami oleh mereka yang datang kepadanya.
Atau nabi itu juga berfungsi sebagai imam, pemimpin ibadat di rumah ibadat atau di tempat-tempat penyembahan itu. Ada kelompok nabi lain seperti Nabi Yesaya. Ini semula adalah nabi yang bekerja di lingkungan kerajaan, dan peran mereka adalah menjadi penasihat raja. Kita masih memiliki Nabi Nathan yang hidup di istana Daud menjadi penasihat bagi Daud, ya. Maka ini adalah contoh seorang nabi yang bekerja di lingkup istana. Peran mereka terutama adalah untuk menjadi penasihat raja. Nah, kalau yang di tempat ibadat itu memperoleh nafkah dari tempat peribadatan itu, para nabi yang bekerja pada seorang raja di kerajaan praktis juga memperoleh nafkah dari sang raja. Nah, peran seorang nabi selalu adalah membawa raja itu dalam kesetiaan kepada Allah, tetapi tidak selalu demikian. Justru nabi yang bekerja pada raja itu justru mengandalkan hidup mereka pada raja, karena nafkah mereka bergantung pada raja, sehingga apa yang menyenangkan raja itulah yang dia katakan. Nanti ada imam, ada Nabi Amatsya misalnya yang berbenturan terus dengan Yeremia itu, yang selalu mengatakan apa yang berkebalikan dari nubuat-nubuat yang diwartakan oleh Yeremia. Dan Imam Amatsya ini bekerja untuk raja, maka sudah sangat wajar dia lalu tidak suka ketika ada nabi lain seperti Yeremia itu muncul dan menyampaikan kritik atas hidup mereka. Kelompok nabi lain adalah nabi palsu yang bekerja hanya untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini motif utama mereka itu hanyalah motif ekonomi, fulus, hanya untuk mendapat uang, maka ini cukup banyak. Kemudian nabi keempat yang akan banyak kita pelajari di dalam figur para nabi di dalam Perjanjian Lama, ini adalah nabi-nabi independen yang bekerja di tempat-tempat di mana mereka diutus oleh Allah. Nabi-nabi ini tidak punya keterikatan dengan tempat ibadat tertentu, tidak punya keterikatan dengan raja tertentu atau keraton tertentu. Mereka bekerja di tempat di mana Allah mengutus mereka. Kadang-kadang seorang nabi itu muncul di kerajaan selatan, tetapi kemudian diutus untuk berbicara kepada orang-orang di kerajaan utara, misalnya Amos misalnya, atau dari kerajaan utara bekerja di kerajaan selatan, karena mereka tidak punya ikatan dengan tempat tertentu, ya, tempat peribadatan tertentu, tetapi mereka bekerja di mana Allah mengutus mereka, dan mereka tampil sebagai figur-figur karismatik yang dipanggil, diutus oleh Allah untuk berbicara atas nama Allah, untuk menyatakan sabda Allah. Ini bukan nabi-nabi yang berbicara untuk memperoleh uang seperti tipe ketiga tadi, nabi-nabi palsu, tetapi nabi-nabi yang selalu hanya berbicara karena dia diutus oleh Allah. Dia menjadi nabi itu bukan cita-citanya sendiri, bukan karena kebutuhannya untuk mendapatkan uang, tetapi dia menjadi nabi karena dia diutus oleh Allah. Nah, nanti lihat dalam setiap panggilan kenabian, tidak ada nabi yang sejak awal itu menyediakan dirinya bagi panggilan itu. Pada tahap awal para nabi itu menolak. Ya, barangkali karena itu memang tugas menjadi nabi itu tidak mudah. Harus mengkritik, harus mengingatkan, harus menegur, dan nanti pasti akan mendapat banyak perlawanan dari orang-orang yang ditegur dan diingatkan. Nah, ini menjadi penting untuk mengenali nanti identitas nabi yang sejati. Dia tidak bekerja atas inisiatifnya sendiri, karena kebutuhannya sendiri, tetapi nabi itu bekerja karena dia diutus oleh Allah untuk menyatakan sabdanya. Sebagai nabi, mereka ini merupakan orang-orang yang selalu memiliki pengalaman religius. Apa maksudnya pengalaman religius? Adalah pengalaman bersentuhan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Mereka bukan orang yang terpisah dari Allah, sehingga nabi itu hanya mewartakan
apa yang disabdakan oleh Allah. Dia hanya menjadi alat di tangan Allah untuk membawa Israel kembali kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Maka pengalaman perjumpaan dengan Allah itulah yang menjadi inti dari hidup rohani mereka sebagai seorang nabi. Ya, pergulatan-pergulatan batin seorang nabi itu juga digulati dalam pergulatan bersama dengan Allah. Tidak banyak memang pergulatan-pergulatan yang ditampakkan, ya, kecuali mungkin Elia dan terutama Yeremia. Tetapi dalam pergulatan Elia maupun Yeremia pun tampak bahwa mereka bergulat bersama dengan Allah, mengeluh, merasa ditipu atau merasa dibujuk-bujuk oleh Allah. Dan itu pergulatan yang selalu dialami oleh para nabi. Tetapi yang menjadi inti dari pengalaman hidup para nabi selalu adalah perjumpaannya dengan Allah. Masih tentang nabi yang bekerja di tempat independen ini, dia selalu terdorong untuk menyampaikan pengalamannya, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar kepada Allah. Maka nabi itu tidak pernah bungkam. Nabi itu tidak pernah diam saja. Dan sampai sekarang di tengah masyarakat kita, kalau kita melihat suatu ketidakadilan, kita diam saja, berarti kita tidak menghayati cara hidup profetik. Kalau kita melihat sesuatu yang salah tetapi kita menghindar, tidak mengingatkan, maka minggu lalu dikatakan seperti Nabi Yeskiel, kamu bertanggung jawab atas kesalahan orang itu, tetapi aku akan menuntut nyawamu. Karena diam saja berhadapan dengan situasi yang tidak benar. Nah, seorang nabi itu selalu terdorong untuk menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Allah, karena memang itu tugas yang diberikan kepada nabi oleh Allah. Dan dia selalu ada dalam situasi didesak oleh panggilan Allah untuk berseru. Pengalaman yang sangat bagus itu nanti akan kita temukan dalam kisah hidup Nabi Yeremia tentu saja. Yang merasa ketika dipanggil mengatakan, Tuhan jangan saya masih muda, saya tidak pandai bicara. Tapi Tuhan mengatakan, jangan kamu katakan aku masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus, engkau harus pergi. Jangan gentar di hadapan mereka. Kalau kamu gentar, saya akan membuat kamu lebih gemeter di hadapan mereka. Akhirnya Yeremia mau. Tetapi ketika dia memberitakan sabda Allah, dia merasa, loh yang saya hadapi kok justru penolakan, permusuhan, aniaya, penjara, bahkan akan dibunuh oleh teman-teman sekutunya. Maka Yeremia mengeluh, tugas ini terlalu berat. Engkau membujuk aku, dan aku membiarkan diriku dibujuk. Aku terlalu lemah, engkau terlalu kuat. Sampai-sampai Nabi Yeremia itu pengen berhenti sebagai nabi, tidak mau menjadi nabi. Tetapi Yeremia mengatakan, setiap kali aku berkata, aku tidak mau lagi berbicara demi nama Allah, ada seperti api menyala, terkurung di dalam tulang-tulang. Ya, jadi meskipun pengen berhenti, tetapi selalu didesak untuk maju. Dan ini yang dialami oleh para nabi. Yunus itu juga mengalami hal yang sama. Ketika dia diutus untuk mempertobatkan Ninive, dia tidak mau, dia menolak. Tetapi Allah punya cara sendiri untuk menangkap dia, memaksa dia untuk tetap hidup sebagai nabi. Maka ini ciri seorang nabi yang nanti akan banyak kita temukan di dalam kisah hidup para nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Maka dia tidak terikat pada istana, pada raja tertentu, bahkan harus berhadapan dengan raja-raja, tidak terikat pada suatu tempat peribadatan tertentu. Tetapi mereka hidup dan menjadi nabi, mewartakan sabda Allah di tempat-tempat di mana Allah mengutus mereka. Dan apa yang mereka sampaikan itu adalah sabda Allah, kehendak Allah yang mengalir dari pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi nabi dengan Allah.
Dan ketika nabi itu mengatakan ya pada tugas perutusan untuk menjadi nabi, dia tidak berhenti. Dia harus melakukannya sampai akhir. Meskipun berat, meskipun mengeluh, meskipun diancam, meskipun dianiaya, seperti Yeremia tadi, nabi itu selalu melaksanakan tugasnya sampai akhir. Kemudian ini tentang peran atau fungsi nabi, ya, kelanjutan tadi. Nabi menjadi perpanjangan lidah Allah, menyampaikan dengan mulutnya apa yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Ini sudah terjadi, misalnya Nabi Musa pergi ke puncak gunung mendengarkan sabda Allah itu harus disampaikan kepada umatnya, dan itu yang juga terjadi pada nabi-nabi Israel. Maka untuk bisa menyampaikan sabda Allah, mereka selalu harus hidup dalam kesatuan dengan Allah, menjadi seperasaan dengan Allah, memiliki yang namanya pathos Dei, rasa perasaan ilahi Allah. Ini yang tadi kita sebut sebagai pengalaman inti seorang nabi, adalah pengalaman perjumpaan personalnya dengan Allah. Dan karena nabi ini hanya bekerja atas perutusan dari Allah, perintah dari Allah, hanya menyampaikan apa yang menjadi sabda Allah, maka nabi ini seringkali disebut sebagai hamba-hamba Allah atau orang kepunyakan Allah yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kita akan melihat tema ini dalam sejarah hidup para nabi yang menjadi hamba yang taat. Dan karena dia menjadi hamba yang taat, dia menjadi milik Allah, orang kepunyakan Allah yang harus hidup dalam kesetiaan juga kepada Allah. Dalam pelaksanaan tugas kenabiannya, seorang nabi ini bertindak sebagai hati nurani yang menegur, mengingatkan, menghentak Israel ketika mereka ada dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Ini rumusan yang sangat saya sukai tentang identitas seorang nabi. Kita masing-masing punya hati nurani yang selalu membisikkan sesuatu dalam batin kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, hati nurani kita akan senang, menghibur, mendorong kita untuk melakukan apa yang baik itu. Tapi kalau kita sedang ada dalam dosa, dalam kesalahan, melakukan sesuatu yang jahat, maka hati nurani itu juga akan menegur kita, menyayat-nyayat batin kita, menusuk-nusuk batin kita, membuat kita tidak tenang. Dan mengapa hati nurani kita menusuk-nusuk batin kita supaya kita tidak tenang? Supaya kita sadar, supaya akhirnya kita berbalik lagi pada apa yang baik, pada apa yang benar. Dan peran seorang nabi dalam masyarakat itu juga menjadi seperti hati nurani bagi bangsa ini, yang selalu menegur, mengingatkan, menghentak Israel. Dan mengapa menjadi hati nurani yang menegur, mengingatkan, menghentak, menubuatkan kehancuran? Karena Israel sedang ada dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tadi kan hati nurani kita itu menegur, menghentak kita juga ketika kita bersalah. Ketika kita benar, hati nurani kita ini membuat kita lega, membuat kita ini berbangga, membuat kita ini bersemangat untuk terus maju dalam keutamaan. Nah, seorang nabi itu memang tugas utamanya untuk menegur. Maka ya wajar kalau para nabi itu selalu harus menghadapi penolakan, pertentangan, bahkan diancam, dianiaya, dipenjara, seperti Yeremia itu harus dibelenggu, atau malah Yeremia itu diancam akan dibunuh. Ya kan, Nabi Yeremia itu diancam oleh orang-orang sekotanya di kota Anatot itu, karena mereka tidak mau lagi mendengar kata-kata kenabian yang keluar dari Yeremia, yang isinya adalah kritik itu tadi. Maka mereka mengatakan, mari kita tebang pohon itu beserta dengan buah-buahnya. Artinya, mari kita habisi Yeremia, kita bunuh Yeremia, supaya buah-buahnya, yaitu sabda-sabda kenabian yang muncul dari Nabi Yeremia itu tidak kita dengar lagi. Nah, ini konsekuensi hidup yang banyak dihadapi oleh nabi-nabi Israel. Meskipun demikian, meskipun menghadapi pertentangan, penolakan, ancaman,
Nabi-nabi tidak bisa tinggal diam. Dia selalu berbicara, dia desak untuk selalu mengatakan apa yang menjadi sabda dan kehendak Allah. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan situasi Israel yang sedang ada dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Ketika mereka berhadapan dengan Israel yang melakukan ketidakadilan, para imam, para nabi, para raja, para pemimpin ini justru melakukan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat mereka yang berlawanan dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai gembala. Maka Nabi merasa harus berbicara untuk menyampaikan sabda dan kehendak Allah yang dikenalinya, entah lewat pendengaran, entah lewat vision atau penglihatan-penglihatan dalam perjumpaan batin mereka dengan Allah. Nah, tentang Nabi, ya memang kitab suci kita pasti tidak mendefinisikan, ya. Maka di situ saya tulis kitab suci tidak memberikan definisi tentang apa dan siapa Nabi itu. Apa dan siapa Nabi hanya bisa kita pahami dari teks-teks kenabian yang kita baca. Maka identitas Nabi itu terutama dikenali dari peran yang diembannya untuk berbicara, naba, dikenali sebagai utusan Allah yang berperan untuk menjadi penyambung lidah Allah, perantara atau orang yang menyampaikan berita-berita dari Allah bagi umatnya. Sebagai utusan Allah, seorang nabi berbicara untuk masa kini. Ya, kita seringkali mengatakan tugas nabi itu bernubuat. Ya, bernubuat itu untuk masa depan, tetapi nabi itu pada hakikatnya berbicara soal masa kini. Masa depan itu bergantung pada masa kini. Yang diminta oleh nabi adalah pertobatan. Kalau sekarang kamu bertobat, maka di masa depan, di hari-hari mendatang, kamu akan diberkati. Tapi kalau sekarang ini kamu tidak mengubah perilakumu, cara hidupmu menjadi lebih baik, di hari-hari mendatang, mungkin besok pagi, kamu akan mendapat hukuman. Sehingga kalaupun Nabi itu berbicara tentang masa depan, menubuatkan hari-hari yang akan datang, Nabi itu selalu berkonsentrasi pada masa kini. Kalaupun ia berbicara tentang masa depan, nubuatnya bertujuan untuk menyadarkan orang-orang Israel akan masa kini yang sedang mereka alami. Sekarang mereka ada dalam ketidaksetiaan, menyimpang dari Allah, maka sekarang juga mereka harus bertobat. Tidak tunggu tahun depan. Sekarang, ya, nubuat-nubuat para nabi itu memang menubuatkan masa depan, tetapi sebetulnya yang sedang dibicarakan oleh nabi adalah masa sekarang. Ya, kita bisa saja toh bercita-cita menjadi guru agama, menjadi katekis, menjadi imam, menjadi presiden di masa depan. Tetapi supaya cita-cita itu menjadi nyata dan bisa kita gapai, kita harus berjuang sekarang ini. Termasuk belajar kitab nabi-nabi seperti ini, kan kita juga sedang membekali diri kita sendiri supaya apa yang kita arah di masa depan itu menjadi kenyataan. Begitu juga yang diwartakan oleh Nabi. Ya, sekarang ini kamu ada dalam ketidaksetiaan, maka kamu harus memilih bertobat atau tetap dalam dosamu. Kalau kamu bertobat, kamu akan diberkati. Kalau kamu tetap dalam dosamu, kamu akan mendapat celaka, tidak diberkati oleh Allah. Untuk itu, seorang nabi selalu perlu mendengarkan Allah, memiliki seperasaan dengan Allah. Ia mengakarkan hidupnya dalam tradisi religius bangsanya. Sehingga kembali lagi ke pengalaman inti seorang nabi adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah. Nah, teman-teman, saya akan menyimpulkan pembahasan kita tentang figur nabi yang akan kita perkembangkan dalam studi-studi kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Seorang nabi itu pada hakikatnya adalah figur karismatik yang dipanggil untuk berbicara atas nama Allah untuk menyatakan sabda mereka. Figur karismatik tugasnya adalah untuk berbicara bagi Allah. Karismanya diperoleh dari mana? Dari pengalaman religius
yang menjadi inti hidup rohani mereka. Dan pengalaman religius ini adalah pengalaman berjumpa dengan Allah, terus-menerus berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, para nabi itu membaca situasi sosiopolitik religius yang sedang dihadapi Israel. Maka mereka bicara tentang masa kini dan menyatakan kepada mereka apa yang menjadi sabda dan kehendak Allah sekarang ini juga. Dan kalau sekarang ini menjadi lebih baik, maka di masa depan mereka juga akan mengalami hal-hal yang baik. Kalau apa yang sekarang ini buruk tidak diperbaiki, tetap dalam situasi buruk ini, mereka juga akan mengalami keburukan di masa depan. Nah, dalam semuanya itu, seorang nabi bertindak sebagai hati nurani bangsa yang menegur, yang mengingatkan, yang menghentak Israel ketika mereka ada dalam ketidaksetiaan, supaya mereka berbalik kembali dalam kesetiaan. Nah, pewartaan para nabi berlangsung terus. Apa yang disabdakan oleh para nabi didengar, kemudian direnung-renungkan, direfleksikan. Tidak selalu itu diterima oleh banyak orang. Kadang-kadang diabaikan, malah ditolak. Baru berapa lama kemudian, berapa abad atau bertahun-tahun berapa abad kemudian, orang baru merasa, oh ternyata pewartaan Yeremia benar ya. Oh ternyata pewartaan Yeskiel itu benar ya. Oh ternyata yang kita alami pembuangan seperti ini di Babilonia itu dulu sudah diwartakan oleh Yeremia. Kita menolak warta Yeremia sehingga kita sekarang ada di tempat pembuangan seperti ini. Nah, penerusan warta kenabian inilah yang kita sebut juga sebagai tradisi. Dari satu generasi diwariskan ke generasi yang lain, dan pelan-pelan apa yang semula diwartakan secara lisan itu akan mendapat bentuk tertulis. Mulai ada yang menulis, mulai ada orang yang meredaksi, sampai pada akhirnya kita mempunyai bentuk kitab kenabian final yang sekarang kita miliki di dalam Perjanjian Lama. Nah, beberapa informasi tentang proses penulisan kitab kenabian yang secara historisnya ini nanti akan saya sampaikan minggu depan. Maka untuk bahan minggu ini saya kira cukup sekian, dan kita masih nanti bisa mendiskusikan di dalam Zoom meeting ya. Sekali lagi saya pesan teman-teman yang kesulitan untuk mengikuti Zoom meeting, silakan merasa bebas untuk tidak mengikuti. Meskipun ini saya anjurkan ya, tetapi semua yang terekam di dalam Zoom meeting itu akan saya upload lagi di channel YouTube, kemudian akan saya buat link tautan di LMS, sehingga teman-teman yang tidak mengikuti Zoom meeting masih mempunyai kesempatan untuk memahami dinamika yang terjadi di kelas kita. Nah, Zoom meeting itu nanti pertama-tama adalah menjadi ruang kesempatan bagi Anda untuk berpendapat, bertanya, kemudian menanggapi gitu ya. Jadi tidak menjadi kesempatan bagi saya untuk menambah bahan. Kecuali kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada diskusi, sudah tidak ada hal yang perlu dibicarakan, saya akan menambah bahan. Lalu apa yang nanti direkam di Zoom meeting akan saya tambah lagi dengan bahan yang akan saya berikan minggu depan, saya upload minggu depan. Ya, saya harap mekanisme ini lalu menjadi mekanisme standar. Saya mengupload lebih dahulu, kalian mempersiapkan sebelum perkuliahan atau minimal pada jam pertama perkuliahan, dan jam kedua itu kita gunakan untuk interaksi kita melalui video conference atau melalui nanti chatting atau melalui forum di LMS atau kerja kelompok. Itu nanti bergantung pada materi yang akan kita kerjakan bersama. Maka demikian teman-teman, selamat melanjutkan kuliah hari ini. Semoga tetap sehat dan Tuhan memberkati kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.